Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan di video kali ini pastinya bakal melanjutkan rangkum film Donghua yang berjudul Ling Jianzun atau Spirit Source of Right part 36-nya di season 4 kali ini. Ataupun kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari Chuyun setelah pertempuran dengan sekte Laojin dan juga Shen Xiao. Oke, dan yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Lantas Guan Yu pun menanyakan, apa jiwa bela diri rubah ekor 9-nya dari keluarga Xiu diwariskan kepada orang lain juga? Dikarenakan di pikiran Guan Yu, ia melihat sosok tidak jelas muncul yang mencoba keluar dari kekacauan, dan itu membuat Guan Yu merasa gelisah. Chuyun pun bergumam, hal ini menjelaskan semuanya bahwa Liu Xiang memang dalam bahaya. Dikarenakan Guan Yu dan Liu Xiang saling terhubung dikarenakan kekuatan yang mereka miliki. Saat itu Chuyun pun menyuruh Guan Yu berhenti berlatih warisan seni bela diri dan jangan pedulikan sosok yang tidak jelas itu. Guan Yu juga mengatakan ia tidak melihat penglihatan lain seperti yang dikatakan oleh Chuyun, yaitu ada gua gelap dan misterius. Tak lama setelah hal itu, Levan pun melaporkan bahwa ada pria misterius di luar gerbang yang katanya ia adalah teman lama Chuyun dan ingin bertemu dengan Chuyun. Pria itu juga mengatakan jika menunjukkan benda ini, Chuyun pasti akan mengerti. Dan nampaknya Chuyun tahu siapakah pria tersebut. Terlihat ternyata yang ingin bertemu dengan Chuyun adalah Sujingan. Chuyun pun menemui Sujingan dan menggunakan kekuatan spiritualnya agar pembicaraan mereka aman. Bahkan praktisi nirvana tidak akan mengetahuinya. Dengan begitu Sujingan pun bisa tenang. Sujingan meminta maaf dikarenakan ia datang secara mendadak. Chuyun tak mempermasalahkannya, sembari ia mengembalikan giok Sujingan. Sujingan memberitahu bahwa penyakit ayahnya semakin parah dan berbagai cara sudah dicoba, namun tidak ada hasilnya. Ia pun memohon agar Chuyun mengikutinya ke lembah Qixing untuk memeriksa penyakit ayahnya. Mendengar hal itu, pastinya Chuyun akan membantu. Sujingan mengatakan, pastinya Chuyun juga sudah mengetahui bahwa lembah Qixing hanyalah budak istana Jiuhan. Chuyun mengetahui bahwa lembah Qixing ada di wilayah istana Jiuhan dan istana Jiuhan menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan lembah Qixing secara paksa. Sujingan memberitahu ayah angkatnya mencoba lepas dari kendali istana Jiuhan, yaitu sejak berakhirnya kompetisi 6 sekte dengan mundurnya Ye Yuchang. Chuyun tahu oleh sebab inilah istana Jiuhan tidak ikut campur dalam perang antar sekte. Namun Tetua Jiang menentang keras keputusan ketua lembah Qixing untuk lepas dari istana Jiuhan. Chuyun tahu bahwa kekuatan Tetua Jiang belum menembus ranah nirvana. Namun Sujingan memberitahu ada sebuah gunung kuno yang mengapung di lembah Qixing, dan di dalam gunung itu ada cahaya emas menjulang tinggi. Di saat itulah penyakit ayah Sujingan makin parah ketika menyelidiki ke dalam gunung tersebut. Sedangkan Tetua Jiang justru menembus ranah nirvana, dan sekarang lembah Qixing dikuasai Tetua Jiang yang menghabisi pembangkang tanpa ampun. Chuyun pun mengetahui bahwa ada monumen batu giok yang menuju arah Gunung Metian. Ternyata di kehidupan Chuyun sebelumnya, ketika Chuyun melewati petualangan, ia pun selalu teringat dengan Gunung Metian. Dan gunung itu ternyata sekte kuno yang dipimpin oleh Kaisar Bela Diri Metian yang hampir menyentuh ranah kaisar tertinggi. Ditambah lagi di dalam sekte kuno banyak harta yang melimpah. Chuyun tahu pasti ada kekuatan kehendak di dalam Gunung Metian.
Selama mendapatkan kekuatan kehendak ini, maka Chuyun bisa memberatkan 2 tulang giok putih menjadi artefak tingkat kaisar. 却始终烙印在脑海深处的月骸骨凝练成黄气，其内必定存有。 Chuyun pun menanyakan, ada berapa lapisan keemasan di puncak Gunung Metian? Sujingan mengatakan setiap 2 hari cahaya keemasan itu akan bertambah, dan totalnya ada 7 cahaya keemasan. Chuyun tahu setelah 3 hari lagi Gunung Metian akan terbuka sepenuhnya. Chuyun tak menyangka di kehidupan ini ia bisa menjelajah Gunung Metian. 再者，弥天山笼罩在现在，居然有机会亲身证实，所以3人该有7重金光。 Sujingan menegaskan ia akan melakukan apapun jika Chuyun berhasil menyembuhkan penyakit ayahnya. Chuyun pasti akan membantu, dikarenakan ketua lembah Qixing bersikap jujur yang membuat Chuyun kagum. Mereka berdua pun akan segera berangkat, tapi Chuyun menyuruh Sujingan menunggu di aula Wanjian. 无论什么要求，到万间殿外稍等片刻，随后便前往七星谷。 Setelah hal itu, Chuyun pun memberitahu tetua pavilion tentang apa yang terjadi di lembah Qixing. Chuyun mengatakan jika bisa menembus pertahanan lembah Qixing dan membuat aliansi dengan lembah Qixing, maka itu modal yang bagus untuk melawan istana Jiuhan. Terlihat senior Lin juga pernah ke lembah Qixing sekitar 20 tahun lalu. Saat itu Kuang Sheng ingin menemani Chuyun ke lembah Qixing, namun Chuyun menegaskan ia akan pergi sendiri. Ia juga akan membawa Fire Spirit Ether agar mudah melarikan diri jika dalam bahaya. 年轻之时，一同对抗九寒宫，与石灵蟒一同前往。明白。此次七星谷强者众多。 Setelah itu terlihat Chuyun bersama Sujingan menuju lembah Qixing. Chuyun juga terlihat berbeda dikarenakan memiliki kumis dan juga jenggot. Sujingan memberitahu ayahnya tinggal di pavilion Qingcheng yang jaraknya cukup jauh. 下次我会提前告知一声。路途稍有些远，还望海。 Namun tiba-tiba saja mereka dicegat oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh orang bernama Jian Feng. Ia pun menanyakan mengapa Sujingan baru kelihatan dan terlihat menyedihkan. Ia pun menggertak Sujingan yang mengabaikannya dan akan mencium Nonasu yang disukai oleh Sujingan. Mendengar hal tersebut, nampaknya Chuyun akan bertindak. 有机会一亲苏木昭的方，怕我心存怨气。 Jiang Feng menanyakan siapa Chuyun, akan tetapi ia juga tidak peduli dengan Chuyun. Kemudian ia pun mengingatkan Chuyun jangan membuat masalah di kota Qingling, apalagi jika ketahuan membuat masalah di kota bersama Sujingan, maka ia akan menghabisi keduanya dan juga tidak akan memaafkannya. 也绝对不会轻易饶过，不得跟此人为伍。 Sujingan memberitahu bahwa orang ini bernama Jiang Feng, yaitu anak dari tetua Jiang Buxiao yang ada di Ranaro Surgawi tingkat 9. Diketahui Jiang Feng ini melakukan pembantaian atas nama pembersihan di kota Qingling ini. Ditambah lagi ia juga orang kepercayaan dari tetua agung Jiang Qianju. Saat itu Chuyun mengatakan beraninya Jiang Feng mengancam dirinya. Chuyun menyuruh Jiang Feng mematahkan lengannya sendiri karena Chuyun menghormati lembah Qixing. 我不难为你，你自断。你先是轻薄。 Dua warga di sana pun membicarakan kota Qingling sekarang sedang kacau, apalagi sekarang kekuasaan dipegang oleh Jiang Qianju dan akan dengan mudah menghabisi Chuyun di ranah Ying yang tingkat 4. Terlihat Jiang Feng menertawakan apa yang dikatakan oleh Chuyun. Ia bilang Chuyun ditakdirkan untuk mati. 江峰的父亲已经是个死人了。 Namun Chuyun menggunakan kekuatannya dan mengangkat Jiang Feng ke atas. Terlihat para bawahan Jiang Feng pun mengancam jika Chuyun menyakiti Jiang Feng, maka Chuyun tidak akan bisa pergi dari kota Qingfeng hidup-hidup. Tapi mereka langsung ketakutan begitu melihat bayangan muda iblis dari Chuyun, dan mereka pun mengatakan bahwa ini hanyalah salah paham. 前辈，这一切都是误会。Yang sebenarnya ketika Jiang Feng dibiarkan pergi, maka ia akan memberitahukan hal ini kepada ayahnya agar nanti Chuyun dihabisi oleh ayahnya.
Namun Chuyun mengatakan bahwa ini bukanlah salah paham. Hingga akhirnya ia pun menghabisi Jiang Feng sampai tubuh Jiang Feng menghilang. Chuyun juga menegaskan, jika Jiang Buxiao ingin membalas dendam kepadanya, maka temuilah Chuyun di pavilion Qingcheng. Terlihat Su Jing'an sadar bahwa perbedaan kekuatannya sangat jauh dengan Chuyun, yaitu ketika ia melihat Chuyun menghabisi Jiang Feng. Sementara itu bawahan Jiang Feng pasrah jika mereka mati atau hidup ketika melaporkan hal ini kepada tetua Jiang Buxiao. Di sisi lain, Su Jing'an berpendapat Chuyun tidak sepantasnya memancing kemarahan Jiang Buxiao dengan menghabisi Jiang Feng. Namun Su Jing'an mengetahui bahwa ini adalah kebenaran dari hati Chuyun. Chuyun mengetahui di kehidupan sebelumnya, ia dan Su Jing'an menjadi sahabat sehidup semati. Itu dikarenakan memiliki hati yang murni. Juga di kehidupan ini Su Jing'an masih tulus kepada Chuyun. Daripada itu, Chuyun harus membantu lembah Qixing melalui masa sulit ini. Hingga akhirnya mereka tiba di pavilion Qingcheng. Sudah ada Nona Su di sana. Chuyun juga membuka penyamarannya dan ingin melihat kondisi ayah Su Jing'an. Su Jing'an pun mengatakan pada Nona Su akan menjelaskannya nanti. Yang penting Chuyun memeriksa ayahnya terlebih dahulu. Ketika di dalam, ketua Fu mengatakan ialah yang mengundang Chuyun secara khusus ke sini. Chuyun pun tidak mempermasalahkannya dikarenakan Nona Su dan Su Jing'an adalah temannya. Lantas Chuyun pun memeriksa kondisi ketua Fu dengan kekuatannya. Setelah itu Chuyun ingin ketua Fu menjawab dengan jujur. Chuyun menanyakan ketika Gunung Metian muncul, apakah ketua Fu langsung melangkah ke Gunung Metian? Ketua Fu mengatakan hanya ia dan Jiang Buxiao yang menyelidiki lebih dalam ke gunung itu, yang di saat itu diselimuti cahaya keemasan. Tapi ketika mereka baru setengah langkah, ada cahaya emas yang mendekat dan mereka berdua pun ditendang keluar dari Gunung Metian. Terlebih lagi, ketua Fu merasakan sedikit rasa sakit ketika cahaya keemasan itu mendekat. Chuyun menyimpulkan tubuh ketua Fu terdapat parasit cacing emas Metian. Ternyata cacing emas Metian adalah makhluk hidup penjaga Gunung Metian, dikarenakan jika Gunung Metian belum dibuka sepenuhnya dan ada orang yang memaksa masuk ke dalam, maka parasit itu akan menyerang orang yang menerobos. Ditambah lagi jika cacing ini sudah menembus ke dalam daging dan juga darah, maka cacing itu bisa sepenuhnya menyembunyikan keberadaannya. Bahkan kekuatan kaisar bela diri saja sulit untuk menyingkirkannya, yang akhirnya dapat menyebabkan lautan roh hancur dan juga kematian. Terlihat Nona Su pun terkejut apa yang dijelaskan oleh Chuyun, dan ia pun menduga ayah angkatnya pasti akan meninggoy. Saat itu ketua Fu pasrah dikarenakan ini sudah menjadi takdirnya. Tapi Chuyun punya cara untuk menyingkirkannya, walau cacing Metian ini cukup kuat. Mendengar hal tersebut membuat ketua Fu terkejut. Oke guys, itu adalah dari rangkum film Donghua yang berjudul Ling Xian Zun atau Spirit of Right part 36-nya di season 4 kali ini. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate spatnya, oke? Dan bagaimanakah nanti Chuyun menyembuhkan ketua Fu dengan caranya? Pastinya kita akan bahas pada part selanjutnya ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, oke? Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.